Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna solihah? Masya Allah, Ustazah harap semuanya masih semangat sayang ya. Bagaimana perasaannya Ramadan ini? Masih semangat? Insya Allah semangat Ustazah. Iya, Masya Allah ya. Ini memang bulan yang sangat kita rindu-rindukan ya Ustazah ya. Ke anak-anaknya Ustazah, Ramadan ini ada yang nggak puasa nggak? Masya Allah puasa semua. Oke, jadi anak-anaknya Ustazah sekarang kan sudah kelas 1 ya. Jadi harus belajar puasa. Kalau nggak belajar dari sekarang, kapan ya Ustazah belajarnya? Misalnya nggak mampu sehari penuh, boleh setengah hari ya. Buka pas zuhur, nanti lanjut lagi sampai maghrib. Oh ya, puasa tapi tetap menjaga sholatnya. Sholatnya harus tetap tepat waktu. Cuman gara-gara puasa zuhur lemes, tidur dulu jadi lolos sholatnya ya. Jangan kayak gitu sayang ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum belajar, anak-anak ngapain Ustazah? Ya, sediakan bukunya ya. Habis itu duduk yang rapi. Ya, tetap duduk rapi ya. Kemudian apalagi Ustazah? Jangan lupa berdoa. Sudah tahu doanya sayang? Insya Allah Ustazah sudah. Kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Selanjutnya itu apalagi Ustazah? Simaklah videonya ya. Oke, jadi disimak ya. Gimana? Masih semangat? Insya Allah tetap semangat Ustazah, walaupun kita sekarang lagi puasa. Kelas 1, semangat. Masya Allah, oke. Nah, karena semuanya masih semangat, kita lanjut saja. Nah, hari ini kan kita belajar tematik. Oh, berarti kita sudah masuk di tema 6 ya Ustazah ya? Iya, tematik tema 6, subtema 2. Materi pokoknya apa? Pokoknya adalah kerjasama antar warga. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar kerjasama antar anggota keluarga ya. Sekarang kita akan belajar kerjasama antar warga. Kok kenapa Ustazah? Karena kita kan hidup di lingkungan sosial. Nggak bisa kita hidup sendiri. Jadi kita hidup sama tetangga. Kita hidup sama teman-teman kita yang lain ya, Masya Allah. Oke, kita langsung saja Ustazah. Nah, kenapa kita belajar kerjasama antar warga ini? Ya, ada tujuannya ya, biar apa? Tujuannya, dengan mengamati gambar pada video, siswa dapat menemukan informasi tentang kegiatan kerjasama dalam keberagaman untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Oke, jadi di video ini nanti akan disajikan gambar. Kemudian kita akan mencari tahu informasi tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh warga pada gambar demi menjaga kebersihan lingkungan rumah di sekitar rumah. Ya, Ustazah ya? Iya. Penasaran? Ayo kita lihat apa saja yang dilakukan warga agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Kita lanjut Ustazah. Kita mulai mengamati. Apa yang diamati? Coba kita lihat apa yang akan diamati. Gambar. Apa yang dilakukan? Kita lihat gambar yang pertama. Nah, siapa yang tahu nih? Warga lagi ngapain ini anak-anak solihah? Sesuai tulisan pada gambar, kira-kira apa yang dilakukan? Oh iya, Ustazah, warga sedang menanam pohon. Betul. Jadi sesuai tulisannya, sebagai manusia kita harus mencintai lingkungan dengan cara menanam pohon agar bumi hijau lagi. Masya Allah. Jadi kenapa kita dianjurkan sekali menanam pohon ini Ustazah? Ternyata pohon itu sangat bermanfaat.
Ya, selain bisa menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas ya Ustazah, di pohon ini bisa hidup setidaknya 300 jenis hewan. Selain makhluk hidup ya, bukan hewan. Iya. Bisa tumbuhan yang lain seperti lumut ya, Betul. Rumput. di pohon Oh, Ustazah. di pohon. Hewan bisa semut hidup di sana, Laba-laba. laba-laba, Belalang. kupu-kupu, serangga ya Ustazah, serangga-serangga yang lain, burung juga Iya, Ustazah. burung. Jadi pohon ini selain bermanfaat untuk manusia, ternyata bermanfaat untuk hewan dan tumbuhan yang lainnya. lain. Jadi sangat dianjurkan untuk banyak-banyak Menanam pohon. pohon ya. Oke, selain menanam pohon agar lingkungan tetap bersih, asri dan segar, apalagi yang bisa kita lakukan bersama warga sekitar, Ustazah? Iya, coba diperhatikan. Ini gambar orang Gambarnya. ngapain nih? Orang membersihkan selokan, Ustazah. Iya, membersihkan selokan dengan cara Bergotong royong. royong. Jadi di sini ya, kegiatan warga itu gotong royong membersihkan selokan. Kenapa harus dibersihkan, Ustazah? supaya selokannya tidak tersumbat, Ustazah. Masya Allah, iya. Jadi selokan ini kan milik bersama ya. Jadi dibersihkan bersama-sama biar apa? Karena kalau selokan ini tidak dibersihkan, kayak dibilang sama ustazahnya tadi, kalau selokannya tersumbat, selokan ini bisa menjadi sumber Penyakit. Dan juga menimbulkan kebanjiran, Ustazah, kalau selokannya tidak dibersihkan. Iya, selain menyebabkan banjir, ini juga bisa jadi sumber penyakit. Nanti di sini jadi sarang nyamuk, Sarang lalat. Selain itu juga bisa menimbulkan polusi udara. Bisa masuk nih aroma-aroma yang Nggak sedap-sedap. bisa masuk kamar kalau nggak dibersihkan ya. Jadi di sini warga sedang bergotong royong membersihkan selokan. Nah, kalau selokannya sudah bersih, alirannya bagus, insya Allah di sini nanti akan menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan, berbagai jenis hewan. Selain ikan, di sini juga bisa hidup udang, kepiting, siput, dan banyak lagi hewan-hewan air yang lain ya sayang ya. Mata kita juga enak memandangnya. Betul, Masya Ustazah. Allah ya. Jadi kalau sudah lingkungan bersih, jadi nggak stres gitu Ustazah ya. Jadi enak, jadi tenang. Masya Allah. Oke, selain itu coba kita lihat gambar selanjutnya. Kegiatan apa ya ini? Kira-kira ada yang tahu? Iya betul nak. Ada yang menebak Ustazah. Mengubur sampah katanya Ustazah. Oh iya, jadi Kita lihat. mengubur barang bekas. Iya, jadi kalau barang-barang bekas berserakan, ini kadang bisa menjadi genangan air, tempat air hujan, Sisa air nanti. Jadi nanti bisa jadi sarangnya nyamuk. Sebaiknya kalau ada barang-barang bekas seperti ini dikubur. Biar nyamuk-nyamuk tidak bertelur nanti di sana. Betul. Biar lingkungannya terlihat cantik, bersih. Yang tinggal di sana jadinya nyaman. Oke. Kita lanjut Ustazah ya. Nah, ini orang lagi ngapain? Iya, Masya Allah pintar sudah bisa menebak buang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan. Iya. Nah, jadi sampah, kalau ada sampah di rumah, usahakan sediakan bak sampah Ustazah ya. Iya, kita sediakan bak sampah 2 ya. Membuang sampah pada tempatnya sediakan 2 bak sampah. Untuk sampah Organik dan anorganik. apa sih sampah organik Ustazah? Iya, apa itu sampah organik? Sampah organik itu sampah dari bekas
Makanan atau dari sayur-sayuran. Ya, bekas tumbuhan ya, sisa-sisa tumbuhan. Jadi sampah organik ini sampah yang bisa cepat terurai oleh tanah. Terurai itu maksudnya apa? Cepat busuk. Sampah ini nanti bisa jadi pupuk ya Ustazah. Nah, sedangkan yang anorganik ini sampah-sampah yang susah diuraikan sama tanah. Salah satu contohnya adalah botol. Nah, jadi sebaiknya yang begitu dipisah Ustazah ya. Dipisah, bisa dikubur ya. Nah, itu dia tadi kegiatan-kegiatan. Sebagian kecil itu Ustazah ya. Masih banyak yang lain lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama warga sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Masya Allah. Nah, nanti sisanya anak-anak cari tahu. Boleh tanya orang tua, boleh tanya kakak. Boleh lihat sekitar lingkungan rumahnya juga sih. Iya, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh warga di sekitar rumahnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Nah, itu dulu dari Ustazah, yang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Setelah ini kita ngapain Ustazah? Seperti biasa. Masih ada satu. Iya, ini Ustazah kasih satu nih. Masya Allah, indah sekali bunganya Ustazah. Langsung menyiram tanaman Ustazah. Ini kegiatan yang bisa dilakukan oleh warga ya untuk menjaga keindahan kebersihan lingkungan ya. Menyiram tanaman. Masya Allah, sampai terlewat satu gambarnya ini Ustazah. Menyiram tanaman. Ustazah dapat pahala enggak kita kalau kita nyiram tanaman? Nah, gimana Ustazah? Dapat gak? Insya Allah dapat Ustazah. Iya, jadi tanaman kita siram, nanti mereka akan tumbuh menjadi indah. Kalau sudah tumbuh, mereka bisa menghasilkan oksigen seperti yang dibilang tadi. Bisa jadi tempat hidup berbagai jenis hewan. Insya Allah kita dapat pahala kalau rajin merawat tumbuhan. Mata manusia jadi sejuk memandang juga. Iya Ustazah, jadi mereka kita rawat, mereka juga merawat kita. Cara mereka merawat kita dengan cara memberikan oksigen. Mereka kasih pemandangan indah, penghilang stres buat kita ya Ustazah ya. Oke, Masya Allah. Kita kasih anak-anak tugasnya sekarang Ustazah. Ya. Oke, itu dia tadi bonus satu gambar lagi ternyata ya, Masya Allah. Habis ini coba buka buku paket halaman 56. Coba dilihat di sana ada ayo mengamati. Nah, anak-anak kerjakan. Ayo mengamati halaman 56. Setelah itu diapakan Ustazah? Setelah itu difoto, Kirim ke WA ustazahnya masing-masing. seperti biasa. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya Solihah. Itu untuk tugasnya ya. Di sana nanti di halaman 50 nanti ada gambar-gambar. Anak-anak amati gambar di sana apa yang dilakukan oleh teman-temannya ya. Yang ada di buku paketnya. Jadi di sana anak-anak akan menuliskan apa yang dilakukan oleh orang-orang atau teman-temannya yang ada pada gambar. Oke, paham? Paham insyaallah. Barakallahu fiik Solihah ya. Boleh minta bantuan orang tuanya sayang ya. Oke, hari ini karena kita sudah kasih tugas ke anak-anak, kita cukupkan dulu kegiatan pembelajaran ya Ustazah. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit nasihat dari Ustazahnya. Iya, Nabi Solihah selama puasa ingat ya, sabar ya. Jagalah Jaga hati. jaga kesehatan juga. Ya, Ustazah. Jangan lupa sholatnya tetap tepat waktu walaupun sedang berpuasa ya. Kemudian ingat, kita puasa dalam keadaan COVID ini ya, masih dalam situasi COVID, jadi tetap jaga jaraknya. Terapkan 3M itu ya Ustazah ya. Jangan lupa berdoa. Insya Allah doa di bulan Ramadan sangat diijabah ya. Iya, kita berdoa bersama-sama semoga wabah-wabah ini dah yang bahaya-bahaya cepat diangkat dari muka bumi ya. Masya Allah. Ustazah, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita minta maaf kalau ada yang salah ya, biar enak kita menjalani ibadah puasa. Afwan kalau ada yang salah selama Ustazah
menjelaskan. Oke, kita tutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa apa? Doa kafaratul majelis. Sudah hafal, Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.